Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 TKJ semester 1. Pengertian firewall. Apa itu firewall? Sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jadi, apabila ada paket data yang akan dikirimkan dan itu aman, maka firewall akan mengizinkan paket tersebut untuk dikirim ke komputer kita. Sedangkan apabila paket tersebut tidak aman, maka firewall akan menolak paket data tersebut. Tujuan dari firewall untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Prinsip dan cara kerja firewall. Pada dasarnya, firewall merupakan penghalang antara komputer yang Anda gunakan dengan internet. Berikut adalah metode yang mengatur lalu lintas masuk dan keluar dalam sebuah jaringan. Di antaranya adalah yang pertama, paket filtering. Paket dianalisis dan dibagikan dengan filter yang memiliki aturan yang dapat menerima dan menolak paket. Yang kedua, stateful inspection. Metode ini yang tidak menganalisis isi paket dan membandingkan melalui paket database dari sumber yang terpercaya. Teknologi dalam firewall yang pertama, service control. Berdasarkan tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses balik ke dalam atau keluar firewall. Yang kedua, direction control. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Yang ketiga, user control. Berdasarkan pengguna agar dapat menjalankan suatu layanan. Yang keempat, behavior control. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Jenis-jenis firewall. Yang pertama, packet filtering gateway. Firewall yang bertugas melakukan penyaringan terhadap paket dari luar jaringan yang dilaluinya. Yang kedua, application layer gateway. Paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan, tetapi hanya sampai ke firewall. Yang ketiga, circuit level gateway. Melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP, yang mana proses tersebut diperbolehkan atau tidak. Yang keempat, stateful multilayer inspection firewall. Penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Jadi ini merupakan penggabungan antara packet filtering gateway, application layer gateway, dan circuit level gateway. Karakteristik firewall. Yang pertama, seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Yang kedua, hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Yang ketiga, firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat dibanding serangan atau kelemahannya. Jadi firewall itu harus lebih kuat. Jangan sampai firewall kalah dengan serangan yang datang. Arsitektur firewall. Dual home host. Arsitektur ini dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua antarmuka. Yang kedua, screen host. Arsitektur ini menyediakan layanan dari sebuah host pada jaringan internet dengan menggunakan router terpisah. Yang ketiga, screened subnet. Arsitektur ini menambahkan sebuah layer pengaman, yaitu dengan menambahkan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Tujuan firewall. Yang pertama, untuk mesin atau komputer. Setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan ingin semua isi komputernya terlindungi. Tujuan yang kedua, untuk jaringan. Jaringan komputer yang terdiri atas lebih dari satu komputer dan berbagai jenis topologi jaringan
baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Firewall policies. Yang pertama, sebagai pos keamanan jaringan. Semua lalu lintas yang masuk atau keluar jaringan harus melalui firewall sebagai pos keamanan yang akan melakukan pemeriksaan. Yang kedua, mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Firewall bermanfaat untuk mencegah pengguna di jaringan mengirim file berharga yang sifatnya rahasia kepada pihak lain. Tiga, mencatat aktivitas pengguna. Setiap kali akan mengakses data, pengguna jaringan akan melalui firewall yang mencatatnya sebagai dokumentasi atau log file. Lalu, kemudian hari catatan tersebut bisa dibuka untuk mengembangkan sistem keamanan. Keempat, memodifikasi paket data yang datang, dikenal juga dengan istilah NAT atau Network Address Translation, yang digunakan untuk menyembunyikan IP address sehingga para pengguna dapat mengakses internet tanpa public IP address atau biasa dikenal dengan nama IP masquerading. Yang kelima, mencegah modifikasi data pihak lain. Firewall mencegah data seperti laporan keuangan, spesifikasi produk, dan rahasia lain dari perusahaan agar tetap berada dalam keadaan aman. Sekian materi administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.